Di sini saya mau nunjukin ada satu naskah namanya Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Nah, ini saya mau nunjukin sedikit ya tentang isinya kayak gimana. Di sini pakai bahasa Sunda kuno. Untuk teksnya dia pakai aksara Sunda kuno kayak gini ya. Untuk isinya kayak gini. Kita coba baca sebagian nanti sama terjemahnya sedikit. Ini tuh dibacanya ada beberapa ini yang titik-titik ini garis kosong, jadi ini tuh karena hurufnya gak kebaca ya, jadi gak kebaca jelas, kayak kehapus atau hilang gitu ya karena usia. Jadi ada bagian-bagian yang kosong, jadi kita baca aja yang masih ada. Ini tuh endah nihan warahakna sang sadu dan sang mamet hayu ya, ujar sang sadu ngagelarkeun Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ini Sang Hyang Dasa kundangan na urang rea dina buanapun pakeun heubeul hurip heubeulna urang rea. Ini biaktana Sang Hyang Dasa Kerta ngarannia kalangkang Sang Hyang Dasa. Pakeun urang ngertakeun di bumi lamba caang jalan panjang tajur pakaperdana linyih pipir caang buruan huma kaomean sadapan karaksa palanata hurip hirup sawera waras nyowana sang mawara. Hejo lembok tumuwuh sarba pala woh-wohan dadina hudan ladah tahun. Daek maka hurip di lamba ngaranna ini Sang Hyang Dasa Kerta nu dipajarkeun Sang Hyang Dasa. Sang Hyang Dasa merga ceuli mulah salah denge moman nu sieun didenge kenana kana sangkan urang nemu mala lamunna kapahayu masih nengguh utama bijil ti pangreunge mata mulah salah deuleu moman nu sieun urang nemu malana lunas papakalesa. Hengan lamunna kapahayu masih nangguh utama bijil ti nana dora bancana sangkan urang nemu malana lunas papanaraka. Hengan lamun kapahayu masih nengguh utama. Terus di sini gede beet banget cangcut pangadua sugan urang pajieung deung Gusti Brahmana Biku Haji Mangku Bumi anak Ratu Benghar Kokoro, maka kena itu guru sang Prabu. Ingetkeun nasiksa kandang karesian deung isiskeun bisikeun ku haloan si panghawanan, maka nguni ngaroang tangan panglungguhan ngaranna patanjir-tanjir di pipir di buruan patutunggalan, maka nguni nebu hayu ikalih ngawih ya lembu anggalang ngaranna nyanda di urut anggasin itu kahna inget keneuna lamun dek luput estri larangan sakali ngaranna. Nah, di sini ada terjemahnya. Ya, inilah bagi mereka yang mencari kebahagiaan ada ajaran kebaikan, ujar sang budiman memaparkan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Inilah Sang Hyang Dasa sebagai pegangan orang banyak di dunia agar senantiasa sejahtera lama bagi orang banyak. Inilah buktinya Sang Hyang Dasa Kerta namanya bayang-bayang dasa. Untuk kita menyejahterakan di bumi yang luas, bersih jalan, subur tanaman, cukup sandang, bersih halaman belakang, bersih halaman rumah, ladang terurus, sadapan terpelihara, buahnya yaitu lama hidup, selalu sehat, sumbernya terletak pada manusia sedunia. Hijau subur tumbuh segala macam buah-buahan, banyak hujan pepohonan, tinggi karena subur tumbuhnya dalam kehidupan namanya. Ini Sang Hyang Dasa Kerta yang disebutkan sebagai Sang Hyang Dasa. Sang Hyang Dasa merega telinga jangan mendengarkan yang tidak layak didengar,
karena penyebab kita mendapat celaka, tapi jika telinga terpelihara maka disebut sebagai keutamaan dari pendengaran. Maka jangan sembarang melihat yang tidak layak dipandang kita mendapat celaka didasarkan nistaan, tapi bila mata terpelihara maka disebut keutamaan dari titik-titik menjadi pintu bencana penyebab kita mendapat celaka didasarkan nistaan neraka, tetapi jika terpelihara maka disebut keutamaan. Besar atau kecil segeralah bercangcut dan berpakaian, sebab mungkin kita bertemu dengan Gusti Brahmana, Wiku Haji, pemimpin biksu, Mangkubumi, putra raja, kaya atau miskin. Karena itu adalah guru Sang Prabu, ingat-ingatlah siksa kandang kerasian dan perhatikan dalam agar tidak tergoda di perjalanan. Demikian pula memegang tangan di tempat duduk, namanya berdiri di pinggir rumah atau di halaman hanya berduaan. Demikian pula menyahut ibu-ibu yang melantunkan kawih, itu lembu anggalang namanya. Bersandar pada bekas titik-titik anggasin, itu semua untuk diingat jika ingin terhindar titik-titik. Wanita larangan dinamakan kebo sapitunahan. Nah, jadi naskah ini isinya tentang nasihat ya, tentang nasihat atau etika orang Sunda di zaman itu ya. Untuk etikanya dia masih relevan dengan zaman sekarang, karena kan isinya tentang kayak untuk menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, jangan sembarang kayak gitu. Terus juga soal etika kalau bertemu dengan raja atau orang lain ya. Jadi isinya kayak gitu kurang lebih. Ini tuh hasil terjemahan oleh Bapak Ilham Nurwansyah ya. Jadi kayak gini isinya: Sang Hyang siksa kandang kerasian. Nanti kita baca ada lagi naskah lain ya, mungkin nanti di video selanjutnya.